mulai udah berapa tahun ini tuh aku udah berdoanya tuh bukan ke Yesus, ke Allah lah, Allah Bapa atau apapun aku berdoa ke Allah, bukan Tuhan Yesus gitu selama ini. Jadi paling kayak mungkin apa ya, apa yang bisa kau ditambahin mungkin buat aku supaya lebih ini lagi, kayak aku kan juga beberapa kali sering nonton video Kodoni juga kan, soal kitab-kitab selama ini yang ada kakinya pas catatan kaki, terus misalnya iblis yang berjasa sebenarnya ya kan, kayak gitu. Cuma kan nggak semua video gue tonton nih di Kodoni itu karena panjang banget kok. Kalau ngomong sebentar kan nggak masuk. Sekarang gue cepetin biar dapat poin yang pentingnya nih gitu. Gue lagi ngedit video 8 jam nih. Kemarin ada yang 9 jam tapi dia belum mau ditayangin. Ini 8 jam nih. Ya gimana ya, kita tetap harus menyampaikan apa yang kita tahu. Kalau dulu dari almarhum Syekh Ahmad Didat kita sering mendengar atau sering menonton bahwa ya di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen kan memang banyak masalah. Tapi dari situ semua yang paling saya ambil itu adalah masalah bukan konsep ketuhanan, bukan konsep keselamatan, tapi masalah dari kritik teksnya itu. Nah, kritik teks itu yang menjadikan saya ya seperti ini sekarang gitu. Jadi ketika kita bisa membuktikan sebuah kitab yang katanya kitab suci, tapi ada ayat yang bermasalah atau tidak otentik, itu yang tidak sama dengan standar kitab di dalam Islam. Islam kalau Quran kan udah jelas, itu istilahnya ayat-ayat itu yang sudah tersusun itu istilahnya statusnya apa ya, mutawatir gitu lah. Mutawatir itu artinya semua orang udah tahu gitu pada saat itu. Ketika kita turun ke hadis, di hadis juga ada pembedaan, ada yang sohih, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang maudu dan sebagainya. Jadi kita menggunakan hukum di dalam Islam itu harus hukum yang memang benar-benar dianggap otentik. Beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen walaupun ayatnya bermasalah, tapi kan itu tidak menjadi suatu halangan buat orang Kristen untuk tetap beriman. Karena mereka menggunakan doktrin, bukan menggunakan dalil. Gitu. Itu yang membedakan. Kalau masalah agama-agama lain, sudah sempat belajar agama-agama yang lain nggak? Selain Kristen dan Islam? Jadi gini, awalnya itu kenapa aku belajarnya Islam? Karena Islam kan ibaratnya agama yang paling dekat lah sama Kristen. Oke. Agama lain, contoh kayak Buddha, itu kan ada konsep berhalanya. Berhala. Juga aku udah nggak terima. Ya, sama reinkarnasi. Hindu segala macam ada berhalanya lah itu. Dari situ aja tuh aku udah nggak terima. Jadi aku nggak fokus ke situ. Konghucu? Konghucu juga berhala kok. Ada berhalanya. Tapi kalau kita pelajarin dari awal-awal ajarannya mirip sama Islam sebenarnya. Konghucu. Tapi emang ada kitabnya kok? Ada, gue pernah baca. Lebih ke dari Konfusius bukan sih? Iya, ya mungkin ada gabungan lah ya. Ada Taoisme, ada Konfusionisme, ada mungkin gabungan. Gue sendiri juga nggak sampai ke dalam. Tapi yang kita bisa lihat sekarang kan Konghucu ini kan banyak masih menerima yang namanya perantara-perantara yaitu dewa-dewa gitu. Ya, Buddha, Konghucu, Hindu ini kan mirip Buddha nggak sih kok? Kalau mau dibilang kemiripan ada kemiripan, tapi kalau Buddha kan dewa-dewanya kan mirip kan? Iya, dewa-dewanya mirip. Tapi kalau Buddha kan mungkin konsepnya agak ada yang sedikit berbeda, dia kan mengedepankan dharma-dharma. Lebih ke horizontal ya? Iya, yang ke atasnya ini kayaknya kurang ditonjolkan gitu. Pernah tahu di dalam Buddha Tuhan itu namanya siapa? Enggak. Padahal KTP lu Buddha kan? Itu salah satu bukti. Ya, salah satu bukti di dalam Buddha konsep ketuhanan itu tidak dikedepankan, tapi ya lebih banyak mengedepankan dharma-dharmanya. Gitu. Gue aja kaget ketika tahu nama Tuhan dalam Buddha itu Nirwana. Nirwana. Padahal orang awam taunya Nirwana kan surga. Ternyata bukan, Nirwana itu ternyata nama Tuhan dalam Buddha. Gue dengar dari pemuka agama Buddha sendiri loh. Nah kan berarti kan bukti kan, KTP-nya padahal Buddha. Nggak tahu. Ini dari keluarga kok. Dari keluarga, iya makanya. Nah, yang paling gue senang di dalam Islam, konsepnya begini. Setiap manusia yang lahir, kita semua yang lahir, sebelum lahir kita tuh sudah bersyahadat, roh dan jiwa kita tuh udah bersyahadat bahwa penguasa kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Tapi ketika kita lahir, kalau kita lahir di dalam keluarga Islam, ya alhamdulillah, ya kita masih terus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita lahir
Ya contoh seperti kita lah, lahir di keluarga Chinese di Indonesia yang pernah memakan hasil daripada politiknya Belanda, jadi sekarang begini nih, orang tua kita begitu kan pandangannya. Kita tidak tahu yang namanya Tuhan kita yang sebenarnya siapa. Nah, tapi ketika kita mendengar Islam, terus kemudian kita menerima Islam, sampai kita memeluk Islam, di dalam Islam itu kita memahaminya bahwa orang ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Karena ketika kita lahir, kita tuh fitrah sebenarnya. Fitrah itu adalah sifat asal manusia. Nah, jadi ketika orang masuk Islam, memeluk Islam, dia kembali ke fitrah. Kembali menjadi orang yang harus berserah diri hanya kepada penciptanya. Simpel banget. Dan sangat-sangat make sense gitu. Kalau kita percaya ada Tuhan, konsep di dalam Islam itu yang paling make sense. Itu. Bener nggak? Yeah. Masuk di akal kan? Iya. Kepada siapa kita harus menyembah kalau bukan kepada pencipta kita? Menyembah kepada pencipta. Nah, sejarah peradaban manusia sekian ribu tahun, orang untuk mengenal penciptanya itu kan kadang-kadang melalui jalan yang beda-beda. Ada yang menyembah penciptanya lewat perantara, nanti ada patung, ada dewa dan sebagainya. Karena ketika orang zaman dulu melihat ada orang punya kemampuan lebih, dia dianggap punya sifat ilahi gitu. Timbullah penyembahan kepada dewa-dewa, dewa ini gitu. Jadi dalam Konghucu sendiri kan juga ada kan, dibiara kan. Pernah dengar dewa dapur? Banyak dewanya. Banyak. Ya salah satunya adalah dewa dapur. Beras saja ada dewanya kan. Beras lah dewa. Ada yang namanya dewa dapur, dia ditaruhnya di belakang. Kenapa? Nah kayak gitu-gitu. Semua didewain. Ya, jadi kalau ketika ada sosok yang dianggap punya kelebihan dari manusia biasa, dia dianggap punya sifat ilahi, dianggap dewa. Dewa sama Tuhan kan bahasa Inggrisnya sama, God juga. Bedanya cuma gaya gede sama gaya kecil kan. Nah, tapi di Islam nggak ada konsep yang begitu. Semua manusia sama. Kalaupun ada manusia-manusia yang diberi kelebihan, itu semuanya atas izin pencipta. Jadi bukan karena manusia itu sendiri gitu. Maksud gua adalah dalam konteks Nabi diberi mujizat. Ya fine, itu semuanya adalah mujizat Allah sebenarnya. Cuman diizinkan untuk dilakukan oleh utusan itu. Nah kalau kayak Sun Gokong gimana loh ini? Gitu maksud gua. Ya, orang-orang zaman dulu akhirnya meninggikan orang atau yang sesuatu yang lebih dari manusia biasa menjadi dewa. Yang mau ditanyain apa soal teknis? Mungkin kalau bisa dijawab atau nanti setelah bersyahadat. Banyak sih kok kalau teknis kok. Boleh. Aku juga udah sambil ini sih sekarang. Soal hadis segala macam kan banyak juga kan cerita-ceritanya gitu loh. Kayak kemarin-kemarin tuh baru tahu juga kalau ternyata sholat itu jadi 5 waktu itu dinego sama Nabi Muhammad gitu. Terus tapi yang nyuruh nego bukan Nabi Muhammad sendiri loh. Nabi Musa alaihissalam. Terus kemarin nih baru dapat sampai nonton tuh merinding gitu kan. Ternyata ada konsep pengorbanan loh di Islam gitu. Pengorbanan gimana? Ibaratnya kan kalau di Kristen kan pengorbanan Yesus di atas kayu salib kan gitu. So, mereka kan mengedepankan konsep itu kan. Gitu. Nah, ternyata aku ketemu juga konsep di Islam dan ibaratnya Nabi Muhammad saking berkorbannya Nabi Muhammad sangat-sangat berkorban untuk umatnya. Gitu. Yang aku pelajari ya, koreksi kalau aku salah. Misalnya sakratul maut ternyata ditangguhkan oleh Nabi Muhammad gitu kan, benar sih kok. Yang tadinya tuh sakit banget, sakitnya sampai itu terus ditangguhkan sama Nabi Muhammad. Itu beda sama konsep penebusan dosa. Bukan, maksudnya ada pengorbanan di situ. Kalau pengorbanan atau kita membantu atau syafaat atau istilahnya apa ya, semacam kita melakukan sesuatu supaya orang diringankan atau bagaimana. Itu kan beda dengan menebus dosa. Oh iya, maksud aku ada pengorbanan juga di situ. Yang kayak gitu masih ada, yang itu ada. Dan itu nggak ada salahnya kalau menurut saya sih. Nggak ada yang salah, salahnya di mana? Dengan keluarga kan pasti sayang. Kan pasti akan berbuat lebih kepada keluarga dibandingkan orang yang bukan keluarga gitu maksudnya. Nah, Nabi karena sangat memikirkan umatnya, dia melakukan sesuatu yang mungkin orang lain melihatnya dianggap lebih gitu aja. Cuman gitu sih. Bukan yang Nabi Muhammad SAW menebus dosa umatnya. Oh iya, beda. Enggak. Maksudnya dia juga berkorban gitu maksudnya. Ada konsep berkorban iya. Bahkan selama dia masih hidup, pengorbanan apa yang kurang dari beliau?
sampai nahan lapar, ngasih batu di sini supaya kelihatan kenyang dan bagaimana lah supaya. Mana aku juga baru lihat tuh pada saat di akhirat juga lewatin jembatan apa tuh, Siratal Mustaqim masih ada di situ ini lagi gitu loh. Gini, kalau masalah hadis itu kita nggak bisa membaca terus kita menafsirkan sendiri, nggak bisa. Karena orang yang hadis ditulis dalam bahasa dan budaya Arab. Ketika kita membaca bacaan yang berasal dari bahasa dan budaya lain, kita nggak bisa menafsirkan dengan bahasa dan budaya kita gitu. Itu yang kadang-kadang orang awam salah menempatkan diri gitu. Karena bacanya begini, dia menafsirkan dengan budaya dia beda gitu konteksnya sama yang dipahami sama orang yang menulis dan menyusun gitu. Itu kadang-kadang memang harus hati-hati. Makanya sebaik-baiknya upaya kita untuk memahami agama Islam adalah kita harus menggunakan urutan hukum itu tadi. Pertama adalah Quran, kedua adalah hadis yang sahih, ketiga adalah ijma ulama, yang keempat adalah qiyas. Kita jangan lari dari ini. Jadi kalau di Quran nggak ada, kita bisa menengok hadis yang sahih. Hadis yang sahih nggak ada, kita harus perhatikan atau pelajari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kenapa kita harus juga bersandar kepada kesepakatan ulama? Karena kan ulama ini yang paham bahasa, paham budaya, paham segalanya tentang Quran dan hadis gitu. Kalau qiyas apa tuh? Kalau qiyas itu ilmu, bukan ilmu ya, apa namanya, kayak semacam hukum analogi gitu. Kita bandingkan dengan kejadian yang serupa, nah jadi kita ngikutin yang itu. Qiyas gitu. Awal-awalnya juga ketika kita belajar Islam, ketika kita sudah menerima konsep dalam Islam, ketika kita baca hadis, nanti seolah-olah gitu ya, oh ini kok agak beda sama Quran, nanti dulu konteksnya apa, budayanya bagaimana, itu yang harus kita tahu. Dulu juga begitu. Jangan sembarang terima hadis, karena tidak semua hadis otentik gitu, atau sahih. Gue sampai beli buku hadis Israeliat gitu. Sampai gue beli khusus hadis palsu isinya dalam buku itu. Kenapa? Itu juga sering dipakai untuk melemahkan iman orang Islam. Ketika ada orang menuduh, gue cari di buku hadis itu, hadis palsu. Kalau di situ ada, udah gampang jawabnya. Ini hadis palsu, ini hadis Israeliat. Udah gak usah pakai. Pada zaman Nabi masih hidup, Nabi aja melarang untuk sahabat-sahabatnya menulis ucapan dia pada saat itu. Kenapa? Karena Nabi takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Makanya hadis itu baru ada atau baru disusun dan ditulis 200 tahun setelah Nabi nggak ada. Kalau pada saat Nabi masih hidup sudah ditulis, sudah disusun, takutnya kecampur gitu loh sama ayat Quran. Walaupun di dalam hadis juga ada hadis yang namanya hadis qudsi, ya. Tapi kan hadis qudsi itu maksudnya Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu dari Allah SWT. Tapi wahyu itu bukan dalam ranah untuk dimasukkan dalam Quran gitu. Quran kita bisa bayangkan seperti undang-undang dasar gitu lah. Turunannya nanti ada undang-undang ini, ada peraturan pemerintah ini, ada segala macam. Butir-butirnya. Butir-butirnya itulah yang menjelaskan undang-undang dasar itu. Quran seperti undang-undang dasar, turunannya ini adalah yang hadis-hadis sahih yang kita harus pelajarin. Itu yang Ferry tadi sebut teknis gitu. Ya. Mungkin orang bilang, ini contoh ya, yang paling gampang. Sekarang banyak orang Kristen mencoba melemahkan iman orang Islam dengan cara apa? Orang Islam mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad SAW disunat. Tapi kenapa di Quran nggak ada ayat Nabi Muhammad SAW disunat gitu? Nah itu gimana tuh? Jawabannya gampang. Quran bukan buku catatan sunat gitu. Kalau mau buku catatan sunat ya larinya harus ke hadis. Gitu. Quran itu kan murni firman Allah. Firman Allah ngapain ngurusin Nabi Muhammad disunat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Itu bukan buku urusan untuk catatan sunat. Bukan juga buku catatan sipil gitu istilahnya. Si ini anaknya siapa, silsilah. Bukan. Kenapa orang Kristen begitu? Karena kitab mereka begitu. Di dalam kitab mereka ada catatan silsilah orang, ada orang disunat, ada ini. Itu dipakai menjadi standar mereka untuk menyerang Islam gitu. Nah sekarang kalau mau dibalikin, di dalam Bible mereka juga nggak ditulis Nabi Musa AS disunat. Ya. Tapi mereka percaya Nabi Musa disunat kan? Kita juga percaya Nabi Musa AS pasti disunat. Karena sudah ngikutin siapa? Milah Ibrahim. Nah, apa kita harus cari ayat Quran kalau Nabi Muhammad SAW disunat?
nggak ada urusannya. Quran bukan buku catatan sunat gitu. Tinggal baca aja di hadis. Karena kan tadi saya bilang hukum Islam ada 4, tinggal sesuai urutannya aja. Kalau di Quran nggak ada, cari di hadis. Kalau di hadis nggak ada, kita bisa juga baca Sirah Nabawi. Di Sirah Nabawi lebih lengkap. Gitu. Nah, ketika di hadis nggak ada, barulah kita ke ijma ulama. Ijma ulama ini baru nanti yang bisa menyimpulkan dari hadis tertentu, mereka membandingkan hadis ini dengan hadis ini, yang lain, baru nanti ulama bisa menyimpulkan atau membuat kesepakatan. Gitu aja. Sampai orang Kristen bikin video, waduh, ada orang keluar dari Islam, masuk Kristen, gara-gara apa? Gara-gara Nabi Muhammad SAW katanya nggak disunat. Berarti dia kurang baca, gitu aja. Susah amat. Katanya di Quran nggak ada Nabi Muhammad SAW disunat, berarti dia nggak tahu yang namanya hadis-hadis atau apa. Itu aja. Tapi yang aku ketemu juga rata-rata yang murtad dari Islam itu karena nyaman sih kok. Karena nyaman. Biasanya karena begitu. Ya memang kita nggak pungkirin. Kita sama-sama orang yang pernah di dalam gereja lama, bukan setahun 2 tahun. Kita memang tahu di dalam gereja memang kita merasanya nyaman. Udah gitu seminggu cuma sekali, ya kan? Ketika ke gereja juga cuma nyanyi-nyanyi gitu. Aku ingat banget tuh di titik yang aku udah mulai tahu kebenarannya Islam. Di titik itu aku malah kayak protes. Kenapa masih begini sih gitu loh? Kenapa masih Islam sih yang benar gitu loh? Ya. Sampai aduh, ini berat nih gitu loh. Maksudnya kan aturannya banyak, apa segala macam, larangannya banyak gitu kan. Sekarang ginilah, kita ngambil simpelnya gini aja. Ferry kerja di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi itu ada aturan buat karyawan nggak? Ya ada. Ada dong. Tujuannya perusahaan buat aturan buat karyawan apa? Kan supaya tertib, supaya perusahaan bisa punya performa yang bagus, supaya perusahaan bisa mendapatkan tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan kan? Kan begitu. Apa bedanya dengan kita hidup di dunia gitu? Sama aja. Kenapa Allah SWT menurunkan aturan? Ya supaya ada tujuan, supaya kita kembali ke Allah SWT dalam keadaan yang baik, ditempatkan di tempat yang baik. Kan kalau lu rajin kerja, prestasi lu banyak, kan lu pasti dijadiin manajer, ada jenjangnya direktur dan segala macam kan. Itu tujuan perusahaan, jenjang yang disediakan untuk karyawan. Tapi ada aturannya, lu kalau mau seperti direktur, lu harus rajin, lu harus berprestasi dan sebagainya. Ya gitu juga dalam Islam, kurang lebih gitulah. Di sekolah juga begitu, di pemerintahan juga begitu, ada aturan-aturan. Dan yang aku rasain sih kayak apa, di Kristen konsep maksudnya patokan orang ini surga dan neraka itu nggak jelas bagi aku ya. Iya. Yang aku rasain ya. Iya. Untuk surga percaya terus. Ya percaya, tapi kalau bikin dosa terus gimana gitu kan? Nah itu karena ada konsep keselamatan yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu. Kalau di Islam kan jelas nih, ibaratnya ya udah semua ditimbang nanti. Iya. Ditimbang nanti. Nah. Kan tinggal begini, ini ada konsep begini, Kristen ini ada konsep Islam begini. Kita sebagai orang yang bukan Kristen dan bukan Islam, memang kembali kepada keyakinan. Tetapi selain kepada keyakinan kan juga ada logika. Nah, di dalam membandingkan itu kan kita jangan hanya menggunakan perasaan, harus menggunakan logika juga. Yang mana yang fair gitu. Sekarang kalau lu bilang, dengan lu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu masuk surga. Di Kristen kan begitu. Kira-kira Hitler masuk surga enggak gitu? Ini kalau dia percaya ya. Iya. Habisnya surga dong. Hitler Kristen loh. Iya. Hitler Kristen dan dia percaya Yesus Tuhan. Harusnya dengan rumusan seperti ini dia masuk surga apa masuk neraka gitu. Itu makanya banyak jawaban yang aku dapat jawabannya dari Islam kok. Nah. Dapat jawabannya semua dari keraguan-keraguan aku dari dulu tuh, pertanyaan-pertanyaan muncul tuh. Nggak dapat jawaban apapun dari Kristen. Jawabannya ngambang gitu kan. Malah dapat jawaban yang pasti jelas itu dari Islam rata-rata. Sama berarti. Gue juga dulu begitu. Karena ketika kita masih beriman, tapi begitu kita menggunakan akal, mentok. Ketika kita mentok, dikasih jawabannya apa? Imani saja. Ya kan, bertumbuh dalam iman. Kalau baik bertanya artinya kamu tidak beriman. Gimana? Ujung-ujungnya gitu doang. Ujung-ujungnya begitu. Gitu karena nggak usah pendetanya yang menciptakan atau yang menciptakan lah konsep Trinitas itu sendiri. Mereka sebenarnya kan pada waktu itu mereka juga mengadopsi konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Bukan ajaran yang benar-benar baru gitu.
mengadopsi. Cuman karena mereka masih mau disebut sebagai agama monoteis, masih disebut sebagai agama Samawi dan agama Abrahamik, mereka menggunakan konsepnya Yahudi, tapi dicombine gitu. Di Islam yang tidak begitu, Islam justru yang boleh dikatakan apa ya, mengoreksi. Nah, walaupun Islam juga membenarkan ada yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tapi kitab bukan harus berbentuk buku ya. Hukum ketetapan yang diturunkan pada bangsa Israel, di Islam itu kita yang membenarkan, mengoreksi, dan menjelaskan. Aku kadang mikirnya gini loh, Kom. Contoh misalnya, anggaplah ada orang ambil barang nih dari China nih, ya kan? Masuk nih barangnya nih, laku nih, laku. Habis itu kita lihat nih pedagang-pedagang lain nih, ih barang ini laku nih. Ya udah, mau tinggal kontak, gue suruh bikin yang mirip sama, harganya lebih murah. Nih, gue datangin. Terus? Kayak gitu gak sih? Aku mikirnya gitu loh kok. Pada saat itu gitu maksudnya? Pada saat Kristen mulai jadi gitu? Bisa jadi. Kayak gitu gak sih kok? Bisa jadi karena bangsa-bangsa di sekitar situ, yang saya maksud dengan sekitar situ adalah daerah Mediterranean. Mediterranean itu ya mulai dari Eropa, terus daerah apa namanya, Asia kecil sampai ke Palestina sampai ke Mesir, itu yang disebut dengan Mediterranean. Karena ada laut namanya Laut Mediterranean, laut yang nantinya menyambung ke Laut Pasifik, yang di Quran ada disebut bahwa laut itu tidak akan dapat bersatu. Di daerah Mediterranean itu selama ribuan tahun orang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. Sebut aja daerah mana. Sumeria menyembah 3 Tuhan tapi satu tapi 3. Persia begitu, Babilonia begitu, India pun begitu, ada Trimurti. Di Mesir juga begitu, di Eropa juga menyembah dewa-dewa yang dianggap 3. Walaupun mungkin badannya 1, tetap aja kepalanya 3, gitu, mukanya 3. Semuanya orang-orang selama ribuan tahun sudah menyembah Tuhan yang triad. Ketika ada timbul agama baru, lu kalau beda sendiri, kan nggak mudah diterima. Nah, dia mengadopsi orang-orang yang sudah ikut sebelumnya, gitu. Sorry ya bentar ya. Assalamualaikum, kok. Ya kok, gimana? Lagi ada tamu? Heluk gua lagi dicopot kok. Lagi nggak jalan udah berapa bulan. Iya, aki sama ada cari barangnya susah bener. Jadi mobil nggak jalan nih Hilux. Iya. Aki aja mau copot. Oh, yang banjir-banjir itu ya? Apa? Oh, ya. Lagi nggak jalan mobilnya kok. Tadi di mana? Oh, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Asik. Yang itu di tempat Ustadz Fadlan. Ya udah, alhamdulillah. Tapi gue ngeliat videonya Dr. Richard Lee, bininya udah pakai hijab kok. Oh gitu. Iya, ya mudah-mudahan lah bininya mengikut. Siap kok, ya. Iya kok, kamsahamnida kok, Assalamualaikum. Tahu Richard Lee? Iya, Dr. Richard Lee. Tadi siang bersahadat. Oh, tadi siang. Alhamdulillah. Sebenarnya udah lama sahadat. Ya, itu sih karena mungkin publik kali ya. Dia nahan-nahan gitu. Ada lagi mau ditanyain? Jangan sungkan-sungkan. Kalau udah sampai sini nggak boleh sungkan. Banyak sih. Sambil ngobrol pasti akan muncul sih. Apalagi coba? Gitu loh. Kayak lebih ke ini sih, lebih ke kayak pemikiran aku selama ini, aku kayak pengen validasi aja kayak gitu. Pemikiranku begitu gimana. Tapi maksud gue gini. Pertanyaan-pertanyaan Ferry, apakah berhubungan dengan akidahnya Islam? Maksud gue gini, kalau berhubungan dengan akidah, kita bahas dulu nggak apa-apa sampai tuntas. Tapi kalau nggak berhubungan dengan akidah, saran saya mendingan syahadat dulu.
Habis syahadat kita mau ngobrol sampai pagi nggak apa-apa. Gimana? Kalau akidah sih udah yakin. Akidah itu maksudnya teologi ya? Iya. Aku kan dari dulu memang udah doanya sama Allah, sama Yesus. Cuman memang selama ini aku belum begitu belajar tentang Nabi Muhammad. Oke. Karena syahadat kan butuh 2 itu kan. Iya, iya. Gitu. Bahkan sebenarnya aku selama ini juga udah syahadat dalam hati kok sebenarnya. Oke. Alhamdulillah. Selama ini udah sering banget syahadat dalam hati gitu. Cuman belum belajar sholatnya. Belum. Oke. Belum belajar sholat segala macam belum. Nggak apa-apa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah hanya bersyukur. Kenapa? Masih diberi kesempatan jadi orang beriman. Masih hidup gitu kan. Kalau ada orang mau beriman dia belum sempat beriman dalam hatinya sendiri, terus kemudian dia nggak dikasih kesempatan, dia udah keburu mati, nah itu yang rugi. Sekarang Ferry udah sangat-sangat harus bersyukur masih dikasih kesempatan menjadi orang beriman. Masalah nanti di belakang itu urusan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu kan. Masalah tentang Nabi Muhammad SAW nanti boleh baca Sirah Nabawi. Cari bukunya Sirah Nabawi, memang cukup tebal, baca di situ semua. Semua yang di Sirah Nabawi itu juga disusun berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Tidak masuk tuh hadis-hadis yang palsu, apalagi yang sudah lihat enggak. Jadi nanti boleh belajar di situ bagaimana kehidupan Nabi dari mulai dia menerima wahyu, bahkan ada yang dari remaja sampai dia menerima wahyu, sampai dia selama 23 tahun menjadi Nabi, sampai meninggal. Pernah nonton juga sih videonya ada? Kalau nggak ada nanti gua kasih. Yang di YouTube. Yang judulnya apa? Messenger? Aku lupa deh kok. Atau yang terakhir? Aku lupa deh. Lupa ya? Lupa. Pokoknya dari kecil sampai remaja? Sampai ini sih, sampai dia meninggal sih. Sampai beliau meninggal. Sampai meninggal? Gua malah belum nonton ya sampai meninggal. 2 jam ya kalau nggak salah. Ada di YouTube. Film lama atau film baru? Film lama kayaknya. Oh, The Messenger kali. Lupa aku judulnya. Iya. Ada film yang baru, tapi menceritakan dia hanya dari sebelum lahir sampai dia remaja. Cuman sampai remaja doang. Di akhir film itu dia cuman waktu berhenti di sebuah desa nelayan pinggir pantai, saking miskinnya, terus dia berdoa di pinggir pantai, seperti kayak ada tsunami datang. Tapi ketika tsunami nyampe ke desa itu, nggak menghancurkan desanya, cuman bawa ombaknya aja. Begitu ombaknya pecah di pantai, yang berserakan ikan-ikan. Wow, jadi ikan-ikan itu diambil sama penduduk. Cuman sampai situ doang selesai gitu. Belum ada lanjutannya lagi. Mendingan saran saya kalau untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, baca Sirah Nabawi. Nanti boleh saya bantulah cari bukunya apa yang bagus. Ya. Apalagi ya kalau ya paling Sirah Nabawi sama banyak baca hadis gitu aja. Kebanyakan yang di dalam hadis juga ada di dalam Sirah Nabawi itu. Iya, sebenarnya kalau perbandingan Kristen sama Islam sih udah cukup banyak sih yang aku cari sih kalau selama ini. Pas nonton video Kodondi juga udah cocok nih gitu loh. Ada tambah-tambahan kayak itu iblis berjasa apa segala macem. logika berpikir kan gitu loh. Ya kalau dengan logika begitu kan sebenarnya kan make sense kan? Iya. Pertanyaan gue masih make sense nggak? Iya. Make sense kan? Iya. Tapi bagi ya makanya kenapa dulu kan aku juga sempat bertanya-tanya lah terus gimana nanti yang mereka yang bukan Islam ya kan katanya diterima Islam dulu aku sempat nanya juga dalam diri aku kan ternyata dijawab juga di Islam gitu kan. Ternyata nanti organ-organ kita akan bersaksi sendiri betul. Nggak akan berani protes ke Allah yang ada cuma kita minta keringanan minta kesempatan kedua gitu loh. Itu yang juga penting selama kita menjaga di mulut kita la ilaha illallah, Allah udah menjanjikan kita masuk surga gitu.